Selamat datang di Paskalibah, program asik siniar kenali perubahan. Hai kawan cerita, kembali lagi kita di podcast Paskalibah. Hari ini kita memiliki topik implementasi metadata untuk mendukung satu data Indonesia. Hari ini kita kedatangan narasumber Pranata Komputer Ahli Madya dari BPS RI. Beliau adalah Pak Saifuddin. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, bagaimana Medan Pak? Mantap lah Medan. Mantap ya Medan ya Pak. Kota besar. Kota besar ya Pak. Jadi hari ini kita punya topik nih Pak, implementasi metadata untuk mendukung satu data Indonesia. Tapi sebelumnya nih Pak, kita ingin melihat metadata itu secara gampang dan gamblang. Jadi izin Pak, deskripsikan dulu Pak metadata itu dengan 5 kata. Metadata statistik ya Pak. Metadata statistik ya, 5 kata. Metadata statistik itu prinsip satu data Indonesia. Lalu kegiatan statistik. Aplikasi indah. Iya. Apa ya? Oh, kementerian lembaga. Kementerian lembaga. Standar data. Standar data. Iya, karena metadata itu tidak bisa lepas dengan namanya standar data. Iya, kayaknya Pak Saifuddin ini udah gak sabar nih menceritakan tentang metadata ya. Yes. Jadi sebenarnya metadata statistik itu apa ya Pak? Ya, jadi gini, metadata statistik itu adalah suatu informasi ya, yang menjelaskan suatu kegiatan statistik, ya, bagaimana kegiatan statistik tersebut dilakukan. Ya. Di situ nanti ada nama penyelenggaranya siapa, kapan dilakukan, bagaimana metode kegiatan statistiknya, terus kapan publikasinya itu dirilis, ya seperti itu. Termasuk ada juga yang menjelaskan tentang metadata variabelnya, ya. Jadi variabel-variabel apa yang digunakan di dalam suatu kegiatan statistik maupun metadata indikator, yaitu indikator-indikator apa saja yang dihasilkan dari kegiatan statistik itu ada penjelasannya di dalam metadata statistik secara keseluruhan. Jadi metadata statistik ada 3 ya. Metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Iya. Jadi untuk proses penyusunan metadata statistik ini boleh Bapak ceritakan Pak? Nah, ini yang menarik nih, proses penyusunan metadata nih. Gini, kita sering menyusun itu metadata tuh di akhir, ya kan? Di akhir. Karena memang outputnya pada saat final memang di akhir, di tahapan kalau GSBPM ada di tahapan diseminasi. Jadi ketika tahapan diseminasi, metadata statistik tuh harus sudah final, sudah ada. Ya, sudah. Nah, sebenarnya ya di dalam menyusun metadata itu harusnya dari awal, dari mulai kita tahapan perancangan, ya, tahapan perancangan kita mulai. Nah, metadata statistik ini seperti living document. Jadi di tahap perancangan ada atribut-atribut yang sudah bisa kita isikan, ada yang memang belum. Lalu masuk ke tahapan selanjutnya, implementasi rancangan. Dan nanti kita update nih, ketika ada perubahan kita update maupun informasi atau atribut-atribut yang sebelumnya belum bisa diisikan, mungkin bisa diisikan di implementasi rancangan. Begitu juga di tahapan pengumpulan data, di tahapan pengolahan, tahapan analisis, sampai ke tahapan diseminasi. Nah, di tahapan diseminasi harus sudah final semua, metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Nah, kenapa saya bilang harusnya di awal? Karena kalau di akhir cenderung lupa, dan informasi-informasi yang tersaji khawatirnya kurang akurat gitu ya. Jadi ini Pak Saifuddin, bagaimana proses penyusunan metadata statistik Pak? Oke, sebenarnya menyusun metadata itu dari awal, ya, dari tahapan GSBPM itu menyusun metadata statistik mulai dari tahapan perancangan. Jadi kita udah bisa menginput atribut-atribut yang ada di metadata statistik ya, yang memang sudah yang berhubungan di tahapan perancangan. Nanti di tahapan selanjutnya implementasi rancangan, tahapan pengumpulan itu nanti kita update ya. Ya, bisa jadi pada saat implementasi rancangan ada perubahan informasi gitu ya. Itu kita update. Maupun yang belum bisa terisi itu kita isikan. Begitu juga nanti di tahapan pengumpulan data, lalu tahapan pengolahan, tahapan analisis, sampai ke tahapan diseminasi. Nanti sudah final di diseminasi. Kenapa saya bilang di awal? Karena kalau di awal tuh kita bisa melihat
isian-isian tuh lebih akurat gitu ya. Karena metadata tuh seperti living document. Jadi mulai dari tahapan perancangan tuh kita update sampai terakhir di diseminasi. Nah, kalau kita ngisinya di akhir, itu kita coba mengingat informasi-informasi apa yang waktu itu kita lakukan di dalam penyelenggaraan suatu kegiatan statistik. Nah, itu bisa dari narasumbernya siapa atau dari dokumen-dokumen yang ada. Nah, itu berbeda kalau kita susun dari awal ya. Seperti itu. Nah, ada kemungkinan dikhawatirkan kalau di akhir ada informasi-informasi yang kurang akurat yang kita sajikan di dalam metadata. Jadi kalau dari hulu ke hilirnya proses ini cukup panjang ya Pak ya? Panjang seperti itu. Jadi kalau dengan proses yang panjang ini tentu output yang metadata statis itu seperti apa Pak? Yes, oke. Jadi outputnya adalah ya metadata yang sudah kita susun itu menghasilkan suatu informasi-informasi yang berguna ya bagi para pengguna data. Ya, seperti itu. Nah, informasi-informasi ini bisa disajikan di dalam penyajian data, misalnya di dalam website. Ya, di website itu kita sajikan tabel, kita sajikan juga metadata indikator, dan itu bisa juga di tracing sampai ke metadata kegiatan seperti itu. Begitu juga ketika kita menyajikan dalam bentuk publikasi. Ya, publikasi misalnya dalam satu publikasi kita menyiapkan satu halaman khusus untuk informasi metadata. Ada metadata kegiatannya, variabel, dan informasi metadata indikator dari tabel-tabel yang disajikan di dalam publikasi tersebut. Atau juga di dalam publikasi bisa juga metadata itu hanya linknya saja. Linknya saja nanti akan menuju ke website Sirusa, karena kan metadata disajikan di dalam website Sirusa ya, sistem informasi rujukan statistik. Ya. Seperti itu. Jadi ternyata penting sekali lah metadata statistik untuk kementerian lembaga. Iya. Sebelumnya kita sempat bicara Pak bahwa targetnya BPS ya di 2024 itu adalah 27 kementerian lembaga. Iya. Boleh Pak bercerita seberapa penting metadata statistik ini buat kementerian lembaga? Oke, baik. Jadi metadata ini kan tadi ya menginformasikan kegiatan statistik yang diselenggarakan saat ini. Nah, tentunya ada manfaat dari metadata itu dari sisi penyelenggara kegiatan statistik. Ya. Kalau dari sisi produsen datanya, ya tentunya metadata itu akan meningkatkan ya nilai organisasi. Karena organisasi itu bisa mengelola, mendokumentasikan bagaimana penyelenggaraan suatu kegiatan statistik. Lalu juga manfaatnya adalah untuk meminimalisir terjadinya duplikasi kegiatan statistik, di mana akan juga terjadi duplikasi dalam penyediaan indikator seperti itu. Nah, ujung-ujungnya kan bisa mengefisiensikan anggaran seperti itu. Nah, itu juga bisa sebagai metadata, bisa sebagai evaluasi di dalam penyelenggaraan suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh produsen data sudah baik atau belum, gitu. Sudah benar atau belum. Lalu dari sisi wali data. Nah, dari sisi wali data nih metadata bermanfaat karena wali data ini kan sebagai front end lah ya, front office untuk melayani para pengguna data statistik ya. Sehingga ketika ada pengguna data ingin minta penjelasan mengenai suatu data statistik yang disajikan, itu bisa dilayani langsung oleh wali data dengan informasi-informasi yang ada di metadata statistik tadi seperti itu. Nah, sehingga cukup di wali data para pengguna sudah bisa jelas ya. Kecuali mungkin ada yang lebih detail lagi, itu ya mungkin akan ada produsen data yang bisa menjelaskan hal tersebut. Lalu selain itu ya, selain dari penyelenggara tadi, ada juga manfaat metadata dari sisi pengguna. Dari sisi pengguna data, ini metadata bisa menjelaskan, menginterpretasikan ya dari data yang disajikan. Juga sehingga tidak menjadi salah persepsi atau salah dalam penggunaan data yang disajikan produsen tadi ya. Jadi pengguna mungkin karena tidak ada informasi yang jelas sehingga bisa salah dalam penggunaan data tersebut. Nah, dengan ada metadata itu bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Lalu dari sisi pembina data statistik ya, pembina statistik ya, BPS ya,
itu bisa untuk sebagai evaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun OPD seperti itu. Nah, dari situ BPS juga bisa merancang bagaimana pembinaan statistik yang harus dilakukan terhadap para penyelenggara kegiatan statistik sektoral tersebut ya. Bisa secara tematik nih. Tematik bisa dari sisi konten apa datanya maupun dari sisi tahapannya. Kalau konten datanya mungkin dari sisi misalnya data yang perlu dibina itu adalah mungkin penyediaan data stunting misalnya seperti itu. Atau dari sisi tahapan penyelenggaraan mungkin ada KL yang sudah bisa sampai tahapan pengolahan, tapi kurang di sisi analisis. Nah, dari situ BPS bisa memberikan pembinaan khusus untuk bagaimana menganalisis suatu data. Jadi kawan cerita, kita akan masuk nih ke topik kita, implementasi metadata untuk mendukung Satu Data Indonesia. Nah, Pak Saipudin, apakah hubungan metadata dengan Satu Data Indonesia? Oke, baik. Jadi gini, metadata statistik itu kan merupakan salah satu prinsip dari 4 prinsip ya. Dimana 4 prinsip itu adalah memiliki standar data, memiliki metadata baku, lalu yang ketiga adalah interoperabilitas data, yang keempat kode referensi dan data induk. Nah, di dalam Satu Data Indonesia dinyatakan bahwa ketika kementerian, lembaga ingin mempublikasikan data itu harus disertai dengan metadatanya. Nah, disinilah metadata indikator yang akan menjelaskan data-data tersebut ya gitu, seperti itu. Jadi ini betapa penting metadata yang disandingkan dengan data Satu Data Indonesia. Iya, di Satu Data Indonesia. Nah, di dalam Satu Data Indonesia ini juga mungkin saya bisa cerita bagaimana data prioritas itu harus memiliki metadata. Nah, itu sekretariat Satu Data mengejar sekali tuh. Mulai dari data prioritas di tahun 2023 ya. Jadi waktu itu ada percontohan awalnya 5 kementerian lembaga yang ada data prioritasnya di tahun 2023 itu menyediakan data tersebut. Lalu di fase 2 ada 10 kementerian lembaga yang ada program untuk penyediaan metadata untuk data prioritasnya. Nah, di situ memang yang berperan ada dari sekretariat Satu Data, ada dari BPS ya sebagai pembina data statistik ya, di tim metadata dan tim standar data. Nah, di tahun yang sama juga sebenarnya tuh metadata untuk data prioritas 2023 itu harus terpenuhi semua setiap KL. Hanya saja di akhir tahun itu belum selesai. Nah, itu diteruskan di tahun 2024 ini termasuk dengan data prioritas 2024 wajib tersedia standar data dan metadata statistik. Jadi sangat berkaitan erat ya Pak, metadata statistik dengan Satu Data Indonesia. Yes. Jadi Pak, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kita ada quick answer Pak. Oke. Bapak jawab cepat antara pilihan yang kami kasih untuk menjelaskan atau intermezzo kita Pak di implementasi metadata untuk mendukung Satu Data Indonesia. Siap ya Pak? Oke. Kehilangan KTP atau kehilangan HP? HP, ya. Bosan atau lembur? Bosan. Pelatihan online atau offline? Offline. Terus 27 atau 30? 27 dong. 27 itu target ya Pak? Iya. Tahun 2024 implementasi metadata BPS mencapai target. Yes or no? Yes. Harus yakin. Iya. Demikian kawan cerita podcast kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. 2024 lebih baik.